Kasus pagar laut ilegal di perairan Tangerang, Banten terus menjadi sorotan. Kepala Desa Kohot Arsin yang menjadi tersangka kasus pemalsuan dokumen sertifikat pagar laut Tangerang resmi ditahan di Bareskrim Polri. Sebelum ditahan, Arsin sempat diperiksa selama 8 jam. Gelar perkara internal pun digelar di Bareskrim Polri. Arsin ditahan bersama 3 tersangka lainnya, yakni Sekretaris Desa Kohot, Ujang Karta, serta 2 penerima kuasa berinisial SP dan CE. Kepada 4 orang tersangka, kita putuskan mulai malam ini kita laksanakan penahanan. Kemudian untuk tindak lanjut, setelah melaksanakan penahanan, kami akan segera melengkapi berkas dan berkoordinasi ke JPU untuk proses lebih lanjut. Selain penahanan ke-4 tersangka, Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid menegaskan keseriusannya dalam menertibkan sertifikat yang melanggar. Nusron menekankan bahwa semua sertifikat yang berada di luar garis pantai semuanya dibatalkan. Total hingga saat ini ada 209 sertifikat yang dibatalkan. Pagar laut Tangerang melibatkan 280 sertifikat yang terdiri dari 263 SHGB dan 17 sertifikat hak milik. Dari total jumlah sertifikat ini ada 58 sertifikat yang berada di dalam garis pantai, sementara 222 sertifikat terletak di luar garis pantai. Tim Liputan iNews melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa. Pemerintah terus mendorong pengungkapan kasus pagar laut ilegal. Ada 209 sertifikat pagar laut di Tangerang pun yang telah dibatalkan. Sementara itu, Danantara akan menjadi super holding BUMN dengan nilai investasi mencapai lebih dari 14.000 triliun. 20 mega proyek pun siap digarap. Selain informasi tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa. Bersama saya Reza Helmi, inilah Pemimpin Rakyat. Pemimpin beraksi, rakyat awasi. Pemerintah resmi meluncurkan holding pengelola investasi aset BUMN Danantara. Danantara akan mengelola dana lebih dari 14 triliun rupiah untuk mendukung proyek strategis negara. Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara BPI Danantara yang akan mengelola aset perusahaan BUMN. Peluncuran Danantara menandakan era baru dalam pengelolaan investasi negara. Danantara juga merupakan komitmen pemerintah dalam mewujudkan Astacita, membangun perekonomian Indonesia ke level yang lebih tinggi melalui investasi berkelanjutan. Saya memahami bahwa banyak pertanyaan tentang Danantara Indonesia. Mungkin ada yang ragu-ragu apakah ini bisa berhasil atau tidak. Hal ini adalah wajar karena inisiatif ini belum pernah ada sebelumnya. Namun hari ini seluruh rakyat Indonesia patut berbangga karena dengan total aset lebih dari 900 miliar dolar Amerika, Danantara Indonesia akan menjadi salah satu dana kekayaan atau sovereign wealth fund negara terbesar di dunia. Peluncuran Danantara juga dihadiri oleh Presiden ke-6 dan ke-7 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Kehadiran mereka tak lepas dari rencana Prabowo yang ingin melibatkan mantan presiden dan wakil presiden untuk mengawasi kinerja Danantara. Danantara dibentuk untuk mengelola investasi negara secara optimal. Danantara juga diharapkan bisa menarik investasi asing dan domestik. Hadirnya Danantara dinilai bisa mengurangi ketergantungan pada APBN dan utang pemerintah. Modal awal Danantara mencapai 9.504 triliun rupiah. Nantinya Danantara akan mengelola aset hingga 15.000 triliun rupiah lebih dan akan membiayai proyek-proyek strategis negara.
Presiden Prabowo Subianto memastikan Danantara akan dikelola dengan hati-hati. Prabowo juga menjamin Danantara bisa diaudit setiap saat oleh siapapun. Saya bersama pemerintah yang saya pimpin didukung oleh koalisi yang solid, bertekad keras untuk membangun suatu pemerintahan yang bersih, yang bebas dari korupsi. Saya akan melawan korupsi dengan sekeras-kerasnya dan dengan segala tenaga dan upaya yang bisa saya kerahkan tanpa pandang bulu. Prinsip yang sama akan menjadi fondasi Danantara Indonesia. Untuk itu harus dikelola dengan sebaik-baiknya, dengan sangat hati-hati, dengan sangat transparan, dengan saling mengawasi. Harus bisa diaudit setiap saat oleh siapapun. Karena ini sekali lagi adalah milik anak dan cucu kita, milik generasi penerus bangsa Indonesia. Jelang Ramadan, pemerintah pastikan kesiapan sejumlah fasilitas penunjang, insentif atau diskon tarif tol telah disiapkan untuk masyarakat. Jelang Ramadan, sejumlah persiapan telah dilakukan pemerintahan Prabowo Gibran. Keamanan hingga sarana pendukung mudik Lebaran pun mulai disiapkan. Menko Polhukam menggelar rapat koordinasi antar kementerian dan lembaga membahas Ramadan dan Idul Fitri 1446 Hijriah. Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Menko Polhukam Ludwig Friedrich Paulus dan dihadiri oleh beberapa pejabat. Rapat membahas beberapa topik, diantaranya beragam antisipasi yang dilakukan pemerintah agar Ramadan dan Idul Fitri bisa berjalan lancar di tanah air. Pemerintah juga pastikan akan memberikan diskon tarif tol. Misalkan ngomong gitu kita kasih ini kok kasih diskon. Cuman saya kan sudah bicara beberapa kali ya. Kalau tarif tol itu kan motongnya itu profit marginnya si badan usaha. Jadi saya mesti bicara dari hati ke hati. Contohnya kemarin Nataru itu nggak ada berapa persen, tapi kita bisa kasih 10%. Apalagi ini ada perintah kan, jadi kita dan saya di dalam ratas sudah mengatakan di Pak Presiden. Insya Allah bisa Pak, saya bilang gitu. Cuman memang angkanya belum bulat. Selain diskon tarif tol, pemerintah telah menyiapkan sejumlah stimulus pada bulan Ramadan. Di antaranya ada diskon harga tiket pesawat. Pemerintah juga akan menurunkan batas bawah harga tiket pesawat. Tarif tol pun akan mendapatkan diskon, terutama tol yang dilintasi saat mudik Lebaran. Tidak hanya itu, untuk mendorong ekonomi nasional, pemerintah juga mendorong program diskon belanja, mulai dari Harbolnas 2025, program Epic Sales 2025, dan Bina Diskon 2025. Pemerintah juga menyiapkan program pariwisata mudik Lebaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, nantinya Danantara akan mengelola 20 proyek pemerintah. Apa saja proyek tersebut? Selengkapnya akan hadir usai jeda. Tetap bersama kami.